ya udah syahadat dulu deh, masalah keluarga dan masalah yang lain belakangan gitu. Waduh. Itu Keren itu. Iya, waktu itu mikir gitu karena Terus? 3 minggu sebelum syahadat itu berturut-turut seminggu sekali tuh ada yang meninggal kok. Oke. Dan yang meninggal itu yang takut mati. Iya, takut mati. Oke. Nah gitu, intinya itu. Jadi ada yang dari keluarga juga, ada yang dari customer juga, dan ada yang di sampingnya ruko kerjaan gitu, tiba-tiba pagi-pagi mati gitu. Jadi kita nggak ada yang tahu Meninggal aja gitu kapan. mati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Adama Entertainment, channelnya tentang video Islam dan juga kisah mu'alaf. Sebelum mulai, jangan lupa untuk like dan juga subscribe ya. Tanpa panjang lebar, ayo kita saksikan. Dewa yang paling tinggi. Dewa Zeus juga disebut Theos. Iya. Nama aku depannya Theo. Iya, maksud saya nama pribadi. Iya, nama pribadi nggak ada. Kalau di perjanjian di kitab orang Kristen Yahudi di sini, orang Yahudi punya 7 nama buat Tuhan Yang Maha Esa itu. Oh gitu. Ada 7 nama. Di Islam kita berapa nama? Di Islam ada berapa nama? Allah. Tuhan kita berapa? Allah. Rob itu sama juga dengan Tuhan. Allah aja. Cuman Allah nggak ada Asmaul Husna. Asmaul Husna. Nah, Yang jawab itu mereka. Rob kita punya 100 nama minimal loh. Ya, Allah itu adalah nama daripada Tuhan kita dalam bahasa Arab. 99 juga itu adalah disebut dengan nama juga atau sifat gitu. Tapi juga nama. Boleh nggak kita sebut Allah dengan sebutan yang di Asmaul Husna? Boleh, kenapa nggak boleh? Ya, Tuhan kita, Allah punya nama 100 minimal. Di kitabnya orang Yahudi, Tuhan Yang Maha Esa itu disebut dengan 7 nama. Eloh, Eloah, Elohim, El Shaddai, Yod-Heh-Vah-Weh, dan Zevaot. 7 nih. Dari 7 ini, yang dianggap paling suci, yang Yod-Heh-Vah-Weh. Orang Kristen sebutnya Yahweh. Iya. Orang Yahudi suruh sebut Yahweh, mau nggak? Nggak tahu. Nggak mau. Yahweh itu ciptaan orang Kristen, bukan ciptaan orang Yahudi. Orang Yahudi kalau sebut Yod-Heh-Vah-Weh, sebutnya apa? Mereka ganti dengan Adonai atau Hashem. Nggak berani nyebut Yahweh, nggak boleh. Kalau ada orang ngomong-ngomong Yahweh depan mereka, diludahin tuh orang gitu. Gitu. Iya. Nah, Yahudi di dalam kitab mereka, Tuhannya punya 7 nama. Bapak di seluruh PB punya nama nggak? Nggak ada. Bapak doang. Nggak ada namanya. Gitu. Saya tanya mamanya, "Ma, Bapak itu nama tuh bukan?" Harusnya bukan. Iya. Terus namanya Bapak itu siapa? Iya enggak, ya Allah. Pasti jawabnya gitu. Bukan. Allah di dalam kitabnya orang Kristen itu bukan nama. Gelar. Oh iya. Sebutan. Nanti di keluaran ada kata kalimat begini, jangan ada Allah lain di hadapanku. Berarti Allah itu kan bukan nama, gelar. Gelar, iya. Nanti di 1 Korintus 8 ayat 6 dikatakan apa? Hanya ada satu Allah saja, yaitu Bapa. Dan satu Tuhan saja, yaitu Yesus Kristus. Berarti mereka menyamakan dong Allah Bapa sama Yesus Kristus. Sebenarnya beda, Iya. cuman sama-sama gelar. Iya. Bukan nama. Kalau Tuhan sudah jelas bukan nama. Allah juga di dalam kitabnya orang Kristen bukan nama. Tapi gelar, sama-sama gelar gitu. Nah, kalau di Kamus Besar Bahasa Indonesia, Tuhan dan Allah itu artinya begini nih. Ini nanti supaya kalau bisa install Apa tuh? KBBI. Oh, oke. Kamus Besar Bahasa Indonesia. Ini arti kata Tuhan nih. Sesuatu yang diyakini, dipuja, dan disembah oleh manusia sebagai yang maha kuasa, maha perkasa, dan sebagainya. Yang Maha Esa. Gelar kan? Iya. Jabatan kan? Sebutan gitu lah. Kita ganti dengan kata Allah di sini. Apa nih? Baca pelan-pelan. Nama Tuhan dalam bahasa Arab. Tuh, nama Tuhan dalam bahasa Arab. Pencipta alam semesta yang maha sempurna. Tuhan yang Maha Esa yang disembah oleh orang-orang yang beriman. Berarti sama nggak Tuhan dan Allah? Beda. Beda.
Berarti Tuhan itu sebutan Iya. untuk sesuatu yang disembah, diyakini, dipuja. Konotasinya Tuhan yang Maha Esa, Maha Perkasa. Tulisannya Allah atau Allah kita bacanya adalah nama Tuhan dalam bahasa Arab. Berarti Tuhan punya nama. Tuhan yang Maha Esa itu punya nama. Iya. Siapa namanya? Allah dalam bahasa Arab. Dalam bahasa Indonesia siapa? Nggak ada. Iya, kalau dalam itu perjanjian baru nggak ada Berarti apa-apa. kitabnya orang Kristen, kata Tuhan dan kata Allah di sini tidak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Artinya. Belum lagi nanti kalau ke Yahudi di sini. Beda lagi. Iya. Orang Yahudi menerjemahkan Yod He Vav He ke dalam bahasa Arab jadi apa? Jadi Allah. Berarti orang Yahudi menganggap kata Yod He Vav He dengan Allah itu setara, sama. Oh gitu. Cuman Menarik banget ya. Cuman Kristen Indonesia dan Malaysia yang sedikit berbeda. Nggak sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia, nggak sesuai dengan kaidah bahasa Arab. Iya. Terus kaidah siapa? Kaidah mereka sendiri. Gitu. Dan ini nggak pernah mereka pikirkan pasti. Pernah. Adik-adikku nggak kayaknya pasti. Oh, adik-adik. Iya, misalkan Oh, iya. komunitas kita juga pasti nggak, karena kan hanya mengikuti. Iya. Orang-orang Gitu. Kristen yang datang ke sini selalu saya tanya, bedanya Tuhan sama Allah apa? Pada bingung. Akhirnya apa? Sama gitu. Ketika saya kasih lihat KBBI baru bingung. Beda. Oh gitu. Iya. Ya tapi paling tidak apa namanya? Villa yang sudah lain sendiri dalam keluarganya harus bisa juga membawa cahaya. Paling sedikit-sedikit ya ngobrol dengan adik-adiknya ataupun dengan orang tuanya, sedikit-sedikit memberikan yang disebut cahaya itu. Kita cuma disuruh sampaikanlah walaupun hanya satu ayat. Oh iya. Ya kan? Ya udah itu sekali-sekali. Sekali-sekali juga ngomong sama mamanya. Ma, Yesus kan sunat. Orang Kristen kenapa nggak semuanya sunat? Iya, emang enggak. Ma, Yesus kan sholatnya sujud. Orang Kristen kenapa nggak semuanya sujud? Ada orang Kristen yang sujud tapi nggak semuanya, dikit lah. Ma, Yesus kan puasa. Kenapa nggak semua orang Kristen puasa? Ya? Ma, Yesus kan nggak makan babi. Kenapa orang Kristen kebanyakan makan babi? Ma, Yesus kan dikafanin di Bible. Iya. Kenapa orang Kristen dipetiin pakai baju pengantin gitu? Iya. Iya. Satu tambah lagi, Ma, Yesus kan akikah. Tahu kan akikah? Oke. Orang Kristen kenapa nggak akikah? Iya, nggak ada. Nah, umat beragama apa yang sekarang laki-lakinya disunat, sholatnya sujud, puasa, nggak makan babi, jenazah dikafanin, akikah? Umat Islam. Umat Islam. Jadi kalau mau mengikuti Yesus ya masuk Islam. Nanti kalau butuh ayat-ayatnya, Boleh. Ya, Yesus sunat, Lukas pasal 2. Apa namanya? Yesus sholatnya sujud, Matius 26:39. Yesus nggak makan babi, Matius 5:17. Karena dia tidak membatalkan hukum Taurat. Yesus apa tadi? Puasa. Matius pasal 4. Ketika sebelum dicobai iblis. Yesus dikafani, Matius 27 ayat 59. Yesus akikah, Lukas pasal 2. Ada semua ayatnya. Boleh nanya nggak kok soal pembaptisan? Nah gini, ini sekalian mau saya tambahin. Iya. Nanti orang Kristen yang bilang, kalau Kododi bilang bahwa yang melakukan yang diperbuat Yesus di Bible adalah orang Islam, kenapa Yesus di Bible dibaptis, orang Islam nggak dibaptis? Gitu kan? Ibu Retno, kita orang Islam dibaptis nggak? Hah? Dibaptis gimana? Emang nggak pernah mandi junub? Emang nggak pernah mandi junub? Mandi junub tuh baptis. Mandi junubnya orang Islam itu maknanya sama dengan baptis orang Yahudi. Yahudi loh ya, bukan Kristen loh, Yahudi loh. Kalau orang Yahudi baptisnya mereka mencelupkan diri ke kolam itu untuk penyucian. Tapi kalau orang Kristen baptisnya gimana? Untuk pernyataan iman. Iya. Iya kan? Betul. Manusia lama sudah ditenggelamkan, yang lahir manusia baru. Betul. Pernyataan iman kan? Bukan penyucian kan? Bukan. Bukan kalau habis datang bulan baptis kan? Iya, enggak. Nah, kalau orang Islam, perempuannya habis datang bulan, mandi junub kan? Maknanya sama dengan baptis orang Yahudi. Oh. Penyucian. Jadi,
Kalau dikata orang Islam dibaptis nggak? Dibaptis. Kita sebutnya Iya. dengan mandi besar atau mandi junub. Gitu. Berarti udah ada penyimpangan arti ya. Baptisnya itu sudah ada beda arti. Iya. Ya mungkin begini ya. Di Palestina kan air banyak. Di setiap rumah bisa ada kolam gitu buat baptis. Ada kalau di Arab Saudi zaman Nabi kan air susah. Iya gurun ya. Dimudahkan oleh Allah dengan cara apa? Mandi besar gitu. Oh. Soalnya jadi kan apalagi zamannya dulu opa masih ini apa gerejanya masih aktif kan. Jadi dia kalau baptis itu dibawa ke pantai. Pantai. Kalau nggak ke kolam. Asin dong. Iya emang. Habis Begitu. dicelupin gitu ya. Karena penggambaran kisah ini filmnya Yesus kan di ini juga. Di mana? Di kolam yang besar terus kan Yesus. nanti iya pas waktu dibaptis. Di Sungai Yordan. Iya di Sungai Yordan. Di Sungai Yordan. Jadi disamakan lah dengan yang di pantai itu. Kemudian ada merpati. Nah itulah Roh Kudus. Tanya mamanya, ya nanti tanya mamanya. Mah, waktu Yesus dibaptis kan di Sungai Yordan. Kan turun Roh Kudus tuh burung merpati. Iya. Di langit ada suara, inilah anakku yang kukasihi. Katanya suara Bapak, katanya kan. Ada Yesus, ada Roh Kudus, ada Bapak, nongol bareng nih. Iya. Tuhannya berapa mah gitu? Iya nggak mungkin jadi satu ya. Tanya gitu. Tiga-tiganya ada semua. Kalau nggak nongol bareng, orang masih bisa ngeles. Tapi kalau nongol bareng, gimana bilang satu? Gitu. Iya nggak bisa dong. Tanyain mamanya. Kan bilangnya Yesus juga wujud dari Allah kan, bilangnya Roh Kudus juga wujud dari Allah. Kalau nongol bareng, ya tiga dong nggak satu. Tanya mamanya makanya. Iya. Tapi tanyanya harus yang baik, jangan mengolok-olok, nggak boleh. Ya, kita hanya bisa ngajak diskusi, tapi dengan cara yang paling baik. Iya. Ya. Oke, cukup ya. Iya. Sekarang saya minta Villa ngasih pesan-pesan dong buat para penonton. Apa? Nah, pesan-pesan buat teman-teman yang Muslim, pesan-pesan buat teman-teman yang belum Muslim. Gitu. Iya. Silakan. Ikut jadi kasih pesan-pesan. Bukan pesan capcay, pesan mie goreng. Iya dong. Kasih pesan nasihat gitu lah. Kalau yang buat Kristen dulu aja kali. Oh iya, buat Kristen. Iya. Aduh langsung buat Kristen nih dong. ceritanya. Iya, karena kan memang diniatkan kan untuk itu ya, gitu kan. Jadi teman-teman maksudnya untuk apa yang teman-teman sedang jalankan saat ini, coba dipikirkan lagi gitu, apakah yang teman-teman jalankan kepercayaannya ini sudah benar gitu. Dengan tidak hanya bertanya dengan yang ini aja, maksudnya dengan yang terdekat, tapi harus juga mencari tahu dari ini apa sih namanya, literatur yang ada gitu kan, terus cari tahu tentang sejarahnya yang benar seperti apa. Kemudian kalau kita mau belajar sesuatu yang baru, baiknya memang kita juga harus menanggalkan dulu yang sebelumnya, jadi bisa masuk dengan pikiran yang jernih. Dan kalau misalkan teman-teman merasa kayak oh ternyata ada sesuatu yang nggak beres, atau ternyata menemukan kebenaran di yang lain, di kepercayaan yang lain, ya teman-teman baiknya lanjutkan gitu. Karena yang bikin saya benar-benar yakin, maksudnya akhirnya memilih ya udah syahadat dulu deh, masalah keluarga dan masalah yang lain belakangan gitu. Waduh. Itu keren itu. Iya, waktu itu mikir gitu karena 3 minggu sebelum syahadat itu berturut-turut seminggu sekali tuh ada yang meninggal kok. Oke. Dan yang meninggal itu yang takut mati. Iya, takut mati. Nah gitu intinya itu. Jadi ada yang dari keluarga juga, ada yang dari customer juga, dan ada yang di sampingnya ruko kerjaan gitu, tiba-tiba pagi-pagi mati gitu. Jadi kita nggak ada yang tahu aja gitu kapan. mati. Iya meninggal. Ya meninggal. Jadi terus akhirnya itu udah juga nikah belum sih Villa? Belum. Oh pantesan takut mati ya. Emang kalau udah nikah masih takut? Emang kalau udah paling nikah enggak kalau udah berkurang? nikah kan ya istilahnya udah ngerasain. Oh gitu. Kalau ini kan belum ngerasain, jadi wah jangan sampai dong gitu istilahnya. Iya. Doain aja ya Pak ya. Baru ngaku. Oh ini lagi buka lowongan apa enggak? Iya. Nggak bisa jawab. Nanti masih nanti. masih mau mengejar mimpi. Kalau ada yang narasumber perempuan belum nikah, itu pasti nanti rame di komen. Oh gitu. Mau dong nomornya, IG-nya apa gitu, pasti begitu. Iya. Jadi buka lowongan apa enggak? Buka pendaftaran apa enggak? Kalau buka pendaftaran nanti pasti boleh daftar.
Kalau nggak buka pendaftaran, nah kita bilang nggak buka pendaftaran gitu. Bukan, nanti CV-nya bisa dikasih ke Iya. bunda-bundaku. Nah. Boleh. Siap. Terus pesan-pesan buat saudara-saudara Muslim gimana? Buat kalau pesan-pesan buat saudara Muslim ya, ini kan kita ngelihatnya dari manusianya ya, bukan dari agamanya ya. Jadi pas berkaitan juga sama pas waktu aku mau syahadat, itu aku juga bingung, ini nyari kemana ya gitu kan. Oke. Akhirnya nyari ke teman terdekat gitu yang dulu deket gitu. Pas waktu kuliah nanya, ya lu salah orang, kata dia gitu. Salah orang kenapa? Iya, maksudnya mungkin dia Islam dari lahir, tapi dia bingung juga mau ngarahinnya kemana kayak gitu. Jadi kalau misalkan meskipun buat aku sih maksudnya yang Muslim dari lahir itu udah menjadi sebuah ini ya, sebuah apa kok? Apa dong? Sebuah apa dong? Sebuah ini sebuah jihad apa sebuah apa? Enggak, sebuah kenikmatan. Oke. Yang kalau udah Muslim dari lahir kan nggak perlu mencari ya. Kalau yang lain kan Muslim keturunan maksudnya. Iya, gitu. Kalau yang lain kan kembali maksudnya. Kembali ke fitrahnya kayak gitu. Jadi baiknya benar-benar maksudnya diamalkan untuk ibadahnya juga, untuk agamanya juga, karena mungkin kalau udah Muslim tapi hanya Islam KTP aja tuh sayang banget. Sayang banget. Jadi meskipun itu kita tetap harus yang paling susah sebenarnya itu ya istiqomah gitu. Kalau kita menjaga yang susah mencari yang susah itu memang istiqomah. Kalau yang gampang tuh istirahat. Iya sih. Iya, kita harus tetap mencari ilmu-ilmu lagi dan belajar terus apa yang kita jalanin tuh udah benar atau belum, karena memang di Islam sendiri pun kan banyak ini juga kan. Banyak aliran juga. Jadi yang baiknya biar tetap terjaga akidahnya, kita juga harus sering-sering untuk ikut kajian, cari ilmu terus-terusan gitu, karena kan zaman selalu bergerak ya kok ya. Mungkin gitu aja sih. Keren ya pesan-pesannya ya. Jadi buka pendaftaran nih. Awal lagi. Insya Allah ya nanti dimudahin ya. Amin. Oke, terima kasih banyak Villa ya. Seru tadi kita ngobrolnya. Sama-sama. Mudah-mudahan obrolan kita bisa jadi manfaat ya. Amin. Buat kita sendiri, buat teman-teman juga yang nonton. Juga insya Allah juga bisa membawa berkah lah ya buat yang lainnya. Oke, kalau gitu terima kasih banyak atas perhatiannya juga buat para pemirsa. Yang mau daftar silakan menghubungi nomor HP yang ada di deskripsi ya. Iya. Buat para pemirsa juga yang ingin membantu perjuangan dakwah kami, dipersilakan untuk mengirimkan ke Bank Muamalat. Nah, lu kan orang Ciben nih. Nomor rekeningnya keren nih. Berapa? Sacap sape. Berapa tuh? Sacap sape. Tahu nggak? 100. Ya, nggak tahu. Ciben palsu kayaknya nih. Cihun. Cina Hutan. 300 ya, atas nama Yayasan Garda Mualaf Indonesia. Barakallahu fikum, semoga partisipasi para pemirsa diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala sebagai amal jariah ya. Amin ya rabbal alamin. Nah, sepertilah kisahnya, bagaimana kan kisahnya ini sangat menginspirasi kita bahwa kita itu sebagai umat muslim, dengan adanya video ini kita itu menjadi terinspirasi bahwa kita itu bisa lebih baik lagi. Dan dengan video ini juga mungkin kalian juga yang mungkin non muslim ya, yang menyaksikan ini, kalian juga mungkin ada gambaran seperti apa bahwa agama Kristen itu tidak selalu misalnya benar ya, karena banyak juga kontradiksi di sini, bahwa agama Kristen, agama non Islam misalnya gitu ya, jika orang-orang mereka itu mualaf itu karena apa, kebanyakan itu mereka itu tahu bahwa Islam itu adalah agama yang benar, agama yang lebih masuk akal daripada agama-agama lainnya. Dari mana kita itu bisa tahu hal itu ya, karena kita mempelajari Al-Quran dan pelajari agama Islam gitu. Kita itu harus terpikir terbuka. Indonesia itu emang toleransi ya, tapi ketika kita dihadapkan dengan sesuatu agama gitu ya, kita harus mengkaji, misalnya agama Kristen seperti ini, agama Hindu seperti ini, agama Islam juga seperti ini, dan berbeda-beda ya, karena di Indonesia itu banyak sekali agama ya, tapi kebanyakan di channel ini adalah tentang agama dari non muslim ke muslim, dikarenakan agama Islam adalah agama yang paling sempurna di dunia ini. Sampai akhir zaman pun Al-Quran itu berkata bahwa Allah itu akan menjaga Al-Quran sampai hari akhir. Nah, seperti itulah bagaimana kisahnya ya.
Dan jika kalian suka, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe ya. Dan nantikan video saya selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.